Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi kepada materi pembelajaran secara online melalui media YouTube dengan saya Pak Mustafa selaku pembimbing guru agama Islam tingkat SMA. Pada kali ini saya akan membawakan materi kelas 10 tentang malaikat selalu bersamaku. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita mendapatkan nilai berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Iman kepada malaikat. Kemudian pokok bahasan berikutnya hukum beriman kepada malaikat. Kemudian penciptaan malaikat, perbedaan antara malaikat manusia dan jin, serta jumlah malaikat dan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Pengertian iman kepada malaikat. Iman adalah meyakini atau percaya yang tertancap dalam hati seorang mukmin. Iman kepada malaikat artinya meyakini bahwa Allah memiliki makhluk berupa malaikat yang tercipta dari cahaya, yang memiliki tugas masing-masing sesuai dengan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada malaikat itu meyakini dengan sekuat hati, percaya tanpa ragu-ragu bahwa ada malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Muhammad Qari Shihab, seorang pakar tafsir, kata malaikat berasal dari bahasa Arab yakni al-malaikah, yang merupakan jamak dari malak yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya sebagai utusan Allah yang patuh, taat, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat adalah merupakan fardhu ain, artinya wajib bagi setiap individu. Sedangkan kalau fardhu kifayah itu adalah tidak terbebani seseorang bila sudah ada yang melaksanakan dari kewajiban tersebut. Karena kenapa? Iman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman. Kemudian yang ayat yang menjelaskan tentang iman kepada malaikat banyak di antara ayatnya, yakni A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unsila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kalau dilakukan ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl
Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah iman itu? Nabi menjawab, iman adalah kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengan rasul-rasulnya, pertemuan dengan Allah, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti. Ini dalil yang menjelaskan tentang keimanan kepada malaikat. Kemudian penciptaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal gaib termasuk malaikat, sumber yang didapat yang dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Subhadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqatil malaikah min nuri wa khalaqal jannu min marij min nar wa khalaqa adamu mimma wasifa lakum. Dari Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari jin. Apa malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api yang menyala-nyala, dan ada yang diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian, yakni tanah. Hadis riwayat Muslim. Keterangan lain tentang malaikat sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatir ayat 1 bahwa malaikat mempunyai sayap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta malaikat dan bumi yang menjadikan malaikat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari nur atau cahaya dan memiliki sayap, sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan Al-Quran dan hadis, patutlah kita meragukannya. Sekarang perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Secara umumnya ya, kalau malaikat itu memiliki malaikat tidak memiliki nafsu, manusia memiliki nafsu, jin pun memiliki nafsu. Kemudian malaikat ya, tidak berjenis kelamin, manusia berjenis kelamin, dan jin berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, minum, tidak tidur. Kalau manusia, jin itu makan, minum, dan tidur. Kemudian malaikat selalu taat kepada Allah. Kemudian manusia dan jin ada yang taat, ada juga yang durhaka. Kemudian jumlah malaikat, karena sifatnya gaib, beberapa jumlah malaikat secara terinci sebagaimana manusia hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Namun demikian, ada hadis yang mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW dari Ali ya, barang siapa mengunjungi saudaranya sama muslim, maka seakan-akan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika ia telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika ia mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya saudaranya di sore hari, 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga pagi hari riwayat Majah. Banyaknya jumlah malaikat telah menggambarkan betapa maha kuasanya Allah, karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak. Saya pernah membaca sebuah hadis tentang
itu di langit ada yang namanya seperti Baitul Ma'mur. Kalau di bumi kan kayak Baitullah atau Ka'bah ya, tempat orang melakukan ibadah haji. Di Baitul Ma'mur itu setiap hari ada 70.000 malaikat yang tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur sebagaimana orang haji tawaf mengelilingi Ka'bah. Besok ada lagi 70.000 malaikat yang bertawaf, dan yang sudah bertawaf di Baitul Ma'mur itu selamanya tidak akan tawaf lagi, sehingga dikatakan terus 70.000 malaikat setiap hari, dan yang sudah tawaf tidak akan tawaf lagi itu selamanya. Ini menggambarkan betapa banyaknya jumlah malaikat. Dan dikabarkan dari hadis Nabi ya, kalau nggak salah, ketika malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, itu malaikat Jibril turun ke muka bumi beserta malaikat-malaikat yang lain yang jumlahnya melebihi jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini karena saking banyaknya. Dan tidaklah satu jengkal tangan di atas langit kecuali ada malaikat yang sujud di atasnya. Begitu banyaknya jumlah malaikat. Namun yang wajib diketahui jumlah malaikat adalah 10 ya, 10 malaikat. Seperti malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail menurunkan rezeki, malaikat Israfil ya meniup sangkakala, kemudian malaikat Munkar dan Nakir menanyakan manusia di alam kubur, kemudian malaikat Raqib Atid mencatat amal kebaikan dan amal keburukan, kemudian malaikat Ridwan adalah malaikat Malik adalah penjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Inilah materi singkat tentang iman kepada malaikat atau malaikat selalu bersamaku. Ingatlah, dimanapun kita berada itu malaikat selalu menyertai kita. Hendaklah kita senantiasa menyandang gelar malaikat. Apa gelar malaikat? Mereka senantiasa taat kepada Allah dan tidak pernah mendurhakai apa yang Allah perintahkan. Kalau manusia selalu taat kepada Allah, maka derajatnya akan melebihi malaikat. Karena kenapa? Manusia punya nafsu, sehingga ketika taat selalu kepada Allah, berarti manusia tersebut bisa mengendalikan nafsunya untuk tidak berbuat durhaka. Malaikat wajar selalu taat kepada Allah karena tidak punya nafsu. Kemudian kalau manusia terjatuh dalam kehinaan, melakukan kemaksiatan, berbuat dosa, berarti derajatnya lebih rendah daripada binatang. Karena kenapa? Manusia dianugerahi akal dan keimanan. Binatang tidak mempunyai akal, tidak punya keimanan, sehingga ketika berbuat hal-hal yang hina nista, karena mereka tidak punya akal, sehingga ketika manusia terjatuh dalam perbuatan tersebut, statusnya derajatnya lebih rendah daripada binatang karena manusia punya akal dan keimanan. Semoga kajian ini membawa manfaat dan hikmah bagi kita semua. Semoga Allah memberkahi pertemuan ini walaupun melalui online, dan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.